Selamat pagi saudara-saudara, ketemu lagi di doa pagi. Nggak bosan ketemu saya? Semoga nggak bosan. Mari kita awali doa pagi kita dengan bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih karena boleh bertemu lagi melalui doa pagi ini. Bapa, berkatilah pertemuan kami di doa pagi yang tidak bertatap muka. Biarlah Tuhan dekatkan hati kami satu pada yang lain. Biarlah Tuhan menopang supaya sebagai kelompok doa pagi kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dan kami boleh didekatkan satu pada yang lain, dan bersama kami didekatkan kepadamu. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, kuduskan kami, firmani kami, mampukan kami mendengar, mengerti firman-Mu, dan mewujudkan yang Tuhan kehendaki, supaya kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami berdoa, kuduskan kami semua, buat kemuliaan nama-Mu, dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, pagi ini kita berkumpul, kita berada di hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Yesus ke sorga. Apa artinya? Kita diingatkan bahwa Yesus Tuhan kita yang telah mati di kayu salib, Dia bangkit di hari ketiga dan hidup. Dan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Saudara-saudara, dalam mengingat Yesus yang hidup naik ke sorga, tema renungan kita adalah aroma kasih. Apa arti aroma? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aroma adalah bau-bauan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau akar-akaran, atau juga pewangi makanan atau minuman. Saudara-saudara, bicara tentang aroma mengingatkan saya pada aroma bau kopi setiap hari, bisa pagi, bisa sore. Anak saya Martin menyeduh kopi. Menyeduh kopinya enggak sembarangan, tapi menyeduh kopi dengan aromanya yang menyengat hidung saya. Sehingga saya juga minta diseduhkan kopi oleh dia. Jadi saya juga minum kopi. Saudara-saudara, Martin menyeduh kopi dengan menyangrai, itu bahasa Sunda menyangrai, saya nggak ngerti bahasa lain, menggoreng tanpa minyak biji kopi, lalu menggilingnya dan menyeduh kopinya. Semua dia lakukan sendiri. Nah, saudara-saudara, itu sedikit cerita tentang aroma kopi anak saya. Aroma kopi disingkat AK. Sementara tema renungan kita singkatannya juga AK. Bukan aroma kopi, tapi aroma kasih. Kalau aroma kopi bisa tercium, menimbulkan keinginan orang yang menciumnya untuk juga minum kopi. Bagaimana dengan aroma kasih? Adakah kasih punya wangi, punya aroma yang bisa tercium, yang mendorong orang yang menciumnya untuk rindu menikmati kasih? Mari kita baca
Surat Paulus kepada jemaat Korintus. 2 Korintus 2 ayatnya yang ke-14. Demikian bunyinya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Saudara-saudaraku, kalau aroma kopi tersebar dan membuat saya jadi minum kopi juga, bacaan pagi ini mengingatkan bahwa melalui Paulus dan kawan-kawan, Yesus menyebarkan keharuman, aroma untuk mengenal dirinya. Yang oleh tema renungan pagi ini disebut aroma kasih. Untuk menolong orang-orang merasakan kasih Yesus hingga mau datang dan diselamatkan oleh Yesus. Saudara-saudara, sebagai orang percaya yang mengenal kebaikan Yesus yang mengasihi kita, sadari kita punya tugas. Tugas untuk menyebarkan aroma kasih. Melalui kehadiran kita di tengah pergaulan dengan siapapun, di mana kita berada dan ditempatkan, kita bertugas agar aroma kasih, aroma pekerjaan Kristus bisa tercium, bisa dirasakan, bisa menggugah, mendorong sesama yang kita jumpai untuk datang kepada Kristus. Adakah sebagai orang percaya kita sadar akan tugas untuk menyebarkan aroma kasih? Aroma kasih Kristus melalui hidup kita. Mau dan siapkah kita untuk tugas itu? Saudara-saudara, kita harus sadar dan mau siap menyebarkan aroma kasih. Cuma persoalannya bagaimana menyebarkan aroma kasih. Apa jawaban? Jawabnya adalah hanya Allah yang mampu menyebarkan aroma kasih. Bukan sembarangan kasih, tapi aroma kasih Kristus. Hanya Allah yang mampu menyebar. Tapi Allah yang mampu menyebarkan aroma kasih Kristus berkenan memakai anak-anak dan hamba-hambanya yang kenal dan paham akan kasih Kristus. Jadi jika mau dan siap menyebarkan aroma kasih Kristus, kita dipanggil, diajak untuk bergaul dengan Kristus, Sang Sumber Kasih. Bergaul dengan Kristus yang telah menyelamatkan kita. Dan berdoa agar keharuman aroma kasih Kristus boleh tersebar lewat kehadiran kita. Saudara-saudara, menjadi kewajiban kita sebagai orang percaya untuk meminta kepada Bapa di sorga agar aroma kasih itu melekat
pada diri kita, tercium oleh siapapun yang bertemu dengan kita, dapat dirasakan dan dipahami melalui tutur kata dan perbuatan kita, hingga seperti aroma kopi yang membangkitkan keinginan orang untuk minum kopi. Begitulah kehadiran kita lewat tutur kata dan perbuatan kita boleh membangkitkan kerinduan orang-orang yang dekat dengan kita, yang bertemu dengan kita, membangkitkan kerinduan mereka terhadap Yesus, kerinduan untuk mengenal Yesus. Saudara-saudara, mintalah supaya aroma kasih Kristus melekat pada diri kita dan boleh tersebar melalui kita, berarti sadar menyebarkan aroma kasih itu adalah tugas yang harus kita sadari, siap untuk melakukannya. Tugas yang sebetulnya sudah dikatakan tadi. Dan saya mau menambahkan, tugas menyebarkan aroma kasih itu bagaimana? Belajar dari kopi tadi. Seperti kopi yang membuat saya ingin minum kopi, terjadi melalui kopi yang disangrai, digiling, diseduh. Maka belajar dari kopi yang demikian bisa kita sejajarkan dengan apa yang Yesus katakan kepada para muridnya di dalam hal memikul salib. Yesus berkata kepada para muridnya, kalau mau mengikut aku, pikul salib, menyangkal diri, dan ikutlah aku. Saudara-saudara, kalau kita sebagai orang percaya hidup mau memikul salib, mau menyangkal diri untuk mengikut Yesus, sama seperti kopi tadi, memberi diri disangrai, digiling, dan diseduh, maka aroma kasih pasti bisa tercium, dapat dirasakan, dapat dipahami, dialami oleh siapapun yang bertemu dengan kita dimanapun. Allah pasti berkenan memakai setiap kita untuk menyebarkan aroma kasih. Ketika kita sendiri siap hidup di dalam kasih Kristus, kita rela dengan tulus hidup bersandar pada Kristus, Sang Sumber kasih. Kita mau hidup mencontoh Yesus yang mati di kayu salib, dan kita jadi pengikutnya yang mau pikul salib, menyangkal diri, dan mengikutnya. Tutur kata dan perbuatan kita yang beromakan kasih Allah pasti akan dipakai dan dibuat oleh Allah seperti biji kopi yang diproses. Saudara-saudara, lakukanlah mengikut Yesus dengan rela, dengan sadar, dan Allah akan memakai kita menjadi penyalur untuk menyebarkan aroma kasih-Nya. Sanggup? Harus sanggup. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah berkenan memakai kita. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, kami kembali kepadamu. Kami bersyukur karena Engkaulah Allah yang mengenal kami. Allah yang hidup, yang mau memakai kami, melibatkan kami di dalam pekerjaan-Mu. Bapa, mampukan kami untuk mengalami, merasakan, memahami akan kasih Kristus. Dan biarlah aroma rasa wangi yang keluar dari kasih Kristus boleh terpancar melalui kehidupan kami, umat-Mu, anak-anak-Mu. Bapa di sorga, tolonglah kami hari ini di dalam memasuki kerja kami. Biarlah aroma kasih Kristus terpancar melalui kami. Banyak orang boleh datang kepadamu, rindu untuk berlindung padamu, rindu untuk diselamatkan oleh-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, mampukan kami untuk setia di jalan-Mu, setia untuk memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Engkau kemanapun Engkau membawa kami. Bapa, kami serahkan diri kami, keluarga kami, kebutuhan dan persoalan kami. Kami serahkan kepadamu, juga jemaat-Mu di Gading Indah, juga gereja-Mu di mana-mana, juga bangsa dan masyarakat kami. Tolong supaya kami boleh menghirup aroma kasih Kristus. Dan kami semua boleh hidup dekat dengan Kristus. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan diri kami. Di dalam segala kebutuhan kami, kuduskan kami. Biarlah kami selalu merasakan kuat kuasa-Mu. Merasakan keharuman kasih-Mu. Dan kami boleh memuliakan nama-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Buat kemuliaan nama-Mu kami pohonkan doa ini. Sambil kami pohonkan ampun untuk segala kekurangan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami naikkan doa kami. Amin. Oke, saudara-saudara, terima kasih untuk kesempatan kita bertemu. Semoga kita dalam waktu depan masih akan dipertemukan lagi. Silahkan memasuki kerja hari ini, Tuhan menolong, memberkati kita. Sampai ketemu.